Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun Nasar, NPM 21125347, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen pendidikan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian manajemen pendidikan itu. Dalam bahasa secara umum, manajemen pendidikan itu ialah proses mengatur atau mengelola suatu objek, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang dilakukan secara sadar, terencana, dan simetris untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 hal yang tidak boleh ditinggal dalam melihat manajemen itu. Yang pertama ialah pekerjaan atau tugas harus jelas, mengatur dan mengelola. Yang kedua, sasaran atau objek harus jelas secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, prosesnya dilakukan secara sadar, terencana, dan simetris. Dan yang keempat, targetnya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan itu ialah untuk sebagai agama fitrah, memiliki daya akomodatif dan inovatif yang tinggi terhadap segala perubahan dan tantangan zaman. Islam sedangkan rahmatan lil alamin harus dimaknai secara kontekstual karena nilai universitasnya sebagai pemberi moralitas manusia, sedangkan yang diharapkan dari misi Islam dan karakteristik perjuangannya adalah agar manusia tetap memiliki ketinggian harkat dan martabat. Untuk merealisasikan terhadap misi Islam yang tadi dibutuhkan pengalaman, pengembangan wawasan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendidikan Islam baik dalam arti metodologi maupun isi akan mengantarkan manusia dalam berperilaku sehari-hari dengan berpedoman pada syariat Islam, dan seluruh aspek kehidupan akan senantiasa bergerak dengan energi moralitas keislamannya. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Asr 1-3, kelangkas ialah tentang prinsip manajemen pendidikan. Dalam prinsip manajemen pendidikan, yang pertama adalah kita harus ikhlas. Mengelola madrasah atau sekolah pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur. Salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah yang dibawakan sejak sebelum masa kenabian adalah kejujuran. Jadi kita harus menanamkan keikhlasan dan kejujuran. Dan yang ketiga ialah amanah. Islam menjelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat ialah harus adil. Dalam salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam ialah adil. Dan yang kelima, tanggung jawab. Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan sebuah salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Dapat ayat Al-Quran yang bisa kita gunakan dalam manajemen pendidikan, surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, ayat Al-Quran yang berbunyi, wala tas'amuna an taktubuhu saghira aw kabira ila ajalihi zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu li syahadah wa adna ala tartabu illa an takuna tijaratan khafiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun ala taktubuhu
tu'adduha dan janganlah kamu jemu menulis hutang ini baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dapat kepada tidak atau menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulis. Quran Al-Baqarah surah 282 di ayat yang di atas tadi menerangkan persoalan yang berhubungan dengan urusan sesama manusia, terutama dalam persoalan jual beli, transaksi atau persoalan sekretariatan. Maka tidaklah heran apabila asal penemuan ilmu manajemen itu dari persoalan yang berhubungan dengan usaha bisnis yang kemudian berkembang menjadi ilmu dalam mencapai tujuan seperti kekelompokan negara, organisasi, syarikat-syarikat maupun pemerintahan. Karena Al-Quran memberitakan apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.